Halo teman-teman semua, it's the beautiful day karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Karena yang pertama, hari ini saya akan melakukan yang nanti teman-teman akan saya ceritakan setelah ini. Dan juga yang kedua, saya juga sudah memiliki tripod yang sangat kokoh dan juga tangan saya udah nggak perlu capek lagi buat ngebengangin kamera. Dan juga kalian pastinya bosan kan ngeliatin muka saya dan mungkin gatel gitu ya, pengen komen kok tangan mukanya doang tapi full badannya nggak kelihatan. Sekarang lihat badan saya kelihatan. Oke teman-teman, untuk tahu ceritanya seperti apa yang hal kedua ini, makanya ikuti terus video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini Rafael Krisnazura akan mengalami sebuah perubahan yang cukup besar, di mana Rafael TV Krisnazura sudah mengikuti serangkaian les dan akhirnya tepat pada hari ini akan berganti kelas atau bersemester gitu ya. Yang dilakukan setiap bulannya adalah showcase. Hari ini Rafael akan showcase dan Rafael akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti showcase tentunya teman-teman. Oke. BTW showcase itu apa sih? Showcase adalah kita performa di depan umum, di depan semua orang-orang, baik itu di mall, di tempat-tempat umum lah pokoknya. Bisa juga di SCBD ataupun bisa juga di KPD. Pokoknya hal itu juga sangat menggembirakan bagi saya dan juga itu adalah merupakan sebuah momen yang ditunggu-tunggu. Nah, saya juga selama showcase ini saya juga ingin mempersiapkan sesuatu yang spesial. Tentunya Rafael Krisnazura TV akan mempersiapkan sebuah materi yang cukup wah, dan juga Rafael Krisnazura TV nantinya akan menggunakan baju formal, atau dalam artian bisa menggunakan kemeja atau bisa menggunakan pakaian sejenisnya yang formal gitu teman-teman. Dan sekarang teman-teman menjelaskan ngelihat saya maju mundur, jelaskan tanpa harus ngebegangin gini ya, jelaskan ya, karena saya menggunakan tripod yang yang tentunya bisa jelas gitu ya teman-teman, dan juga nggak bikin teman-teman pusing gitulah. Kita majuin, tinggal majuin aja gitu. Oke teman-teman, Oke, kita taruh lagi. Nanti Rafael akan ceritakan serangkaian showcase-nya lagi. Oke, serangkaian showcase itu nanti akan diadakan secara online dan juga akan ditampilkan secara live via Zoom. Dan juga itu merupakan hal yang biasa buat saya, dan juga mungkin ini ya, ketika orang menghadapi performance pasti mereka akan mengira dirinya itu akan takut ya, tapi sebetulnya ketika kita menghadapi ketakutan itu sendiri, itu adalah sebuah sugesti bagi diri kita bahwa diri kita itu takut akan menghadapi sesuatu. Padahal pada nyatanya ketika kita sudah tampil di depan audiens, itu pasti rasanya akan sedikit berbeda ya, akan sedikit berbeda. Mungkin awal-awal takut ya, seperti teman-teman saya yang awal-awalnya ya kalau mau tampil ya, misalkan dipanggil namanya misalkan Jason, silakan maju, misalkan seperti itu. Tapi pas dipanggil dianya ke toilet atau beralasan apapun. Nah, itu adalah sebuah suges karena teman-teman takut. Sebetulnya teman-teman harus bisa melawan rasa takut itu sendiri dengan cara teman-teman preparation, teman-teman tampil di seluruh tempat ataupun di seluruh ruangan, atau ngevlog kayak saya gini juga merupakan sebuah latihan teman-teman. Nah, dan juga Rafael ngevlog ini juga nggak sembarangan teman-teman, karena Rafael juga udah pernah menguasai teknik bagaimana cara mengevlog, dan juga mungkin pernah menguasai teknik-teknik apa yang bisa memukau audiens. Nah gitu teman-teman. Dan juga Rafael akan menceritakan, ini udah berapa menit? Oke, masih panjang. Kita akan bikin waktunya 15 menit ya. Oke teman-teman. Oke, itu pertama.
Jadi kalahkan rasa takut teman-teman ketika showcase. Dan juga itu merupakan tipsnya, dan juga itu merupakan apa ya namanya, merupakan sebuah rangkaian ketika kita menghadapi showcase. Tapi saya memiliki tips and tricks ketika kita menghadapi showcase, dan juga ketika kita dihadapi atau ditunjuk untuk tampil di panggung besar seperti halnya pensi atau tampil di tempat-tempat umum lainnya. Saya memiliki satu trik. Pertama, kuasai emosi kalian, ya. Kuasai emosi kalian. Jangan sampai teman-teman ketika di panggung tidak bisa menguasai emosi, akhirnya teman-teman malah demam panggung atau malah gak tahu ngomong apa kalau ketika teman-teman naik panggung. Nah, itu yang paling fatal ketika teman-teman gak tahu nih, udah dipanggil, udah masuk, udah ngebuka acara, halo semua, misalkan selamat datang di acara pensi, kemudian ya kita mau ngapain ya selanjutnya ya, ngapain ya, hindari seperti itu, karena ya di situ udah kelihatan teman-teman bahwa teman-teman itu ragu sebetulnya untuk mencapai kata. Makanya dari itu teman-teman juga harus mempersiapkan. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu halnya dengan matang. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengendalikan semua pikiran teman-teman bahwa teman-teman ini harus menyelesaikan acara ini, ya. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang harus menguasai atau mengendalikan pikiran? Takutnya ketika teman-teman tidak bisa menguasai atau tidak bisa mengendalikan pikiran teman-teman, nanti di panggung teman-teman malah berpikir kemana-mana. Kalau misalkan, oh mobil saya udah dikunci belum pak? Mobil saya udah di ini belum pak? Orang tua saya udah datang belum pak? Kan nggak bisa menguasai emosi. Masa kita di panggung kita tanya, teman-teman orang tua saya udah datang belum ya? Yang ada kita malah diketawain gitu teman-teman. Jadi tipsnya adalah kita kuasai pikiran kita, ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, teman-teman nervous ya, teman-teman nervous is okay, tapi nggak usah kelewatan batas. Teman-teman nervous sampai akhirnya teman-teman nggak mau tampil. Nah itu jangan ya, itu nggak boleh dibantah dan tidak bisa ditawar lagi. Jangan seperti itu ya, jangan dibantah ya teman-teman. Kalau teman-teman nervous, teman-teman nggak mau naik panggung, teman-teman kalah, berarti teman-teman nggak akan pernah dipakai oleh acara itu lagi. Karena kalau teman-teman itu berani, itu adalah merupakan kesempatan emas bagi teman-teman. Itu merupakan sebuah kesempatan ya, kesempatan besar ketika teman-teman bisa tampil di ribuan jutaan audiens. Bahkan karena zamannya sekarang COVID, dan juga bisa tampil nggak bisa tampil di mana-mana, hanya bisa menggunakan platform Zoom yang bisa ditonton mungkin 1000 orang gitu teman-teman. Ya, jadi yang pertama kuasai nervous teman-teman ya. Terus yang paling gatal dan yang paling saya benci adalah ketika partner saya, ketika saya sudah siap nge-MC, tiba-tiba partner saya itu tidak siap. Dalam artian gemeter gitu loh, gemeter, atau misalkan dia pulang duluan. Nah itu adalah sebuah hal yang teman-teman, hal yang saya tidak sukai, karena kita udah ditunjuk, kita udah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan acara, otomatis kalau kita sudah diberikan amanah, kita harus menjalankan amanah acara itu bagaimana dikendalikan oleh kita dengan baik. Kalau misalkan partner kita tidak bisa mengendalikan acara itu dengan baik, otomatis acara itu akan bubrah. Otomatis tanpa adanya MC, tanpa adanya host, acara itu nggak akan berjalan dengan
lancar gitu teman-teman. Dan juga tips yang kesekian ya teman-teman, ini saya masih banyak tips and tricks. Tadi udah berapa menit? Oke, 11 ya terakhir. Saya udah memiliki beberapa tips and tricks buat teman-teman. Yang terakhir adalah jangan cengeng ketika teman-teman pengen naik panggung ya. Jadi teman-teman udah mau naik panggung ya, teman-teman mau apa ya, teman-teman takut ya, tapi harus menangis ya, karena teman-teman nggak bisa gitu loh. Ingat, kembali ke basic, back to basic. Teman-teman harus mengendalikan rasa takut teman-teman. Nangis kemudian malu itu adalah sebuah sugesti, tapi yang kita nanti lakukan ketika kita sudah bisa menguasai rasa malu kita, kita pasti akan enjoy dengan acaranya dan kita pasti akan gak tahu malu juga gitu loh ya. Ya kalau kita konsepnya acara-acara pensi, ya udah kita bawakan dengan cara gaul atau acara yang rada-rada gimana gitu dengan caranya teman-teman. Dan ini tips yang terakhir ya, jadilah diri kamu sendiri ya, jadilah diri kamu sendiri ya, itu yang paling penting. Jadilah diri kamu yang diri kamu sendiri. Oke, maksudnya gimana bang? Aku nggak tahu jadi diri kamu sendiri itu, jadi diri aku sendiri itu gimana? Gini teman-teman, misalkan gini, teman-teman misalkan punya style MC sendiri, ya udah ikuti style MC kamu gitu loh, ikuti style MC kamu sendiri, nggak usah ngikutin misalkan mau gaya-gaya orang lain, gak usah teman-teman. Teman-teman udah punya ciri khas, teman-teman udah punya stylenya, gak usah ngikutin kemauan diri kamu. Pokoknya ikuti kata hati kamu. Kamu memiliki style, ikutilah style kamu dan ikuti juga kata hati kamu gitu. Dan juga kamu mensuggest diri kamu untuk bisa jadilah diriku sendiri ya. Karena kalau kamu tampil di panggung, aduh, mati. Oke, sorry. Ya, yang terakhir, misalkan gini, kalau kamu tampil di panggung, kalau kamu nggak jadi diri kamu sendiri, ya, kalau kamu nggak jadi diri kamu sendiri, pasti orang lain akan berpikir berbeda, ya, berbeda. Kenapa berbeda? Misalkan gini, misalkan saya yang maju, wah ini kok stylenya bukan Rafael banget ya, kok kata-katanya berbeda banget ya dari Rafael yang dulu. Nah itu misalkan. Nah jadi kalau misalkan kamu udah punya ciri khas diri kamu, ya gunain aja. Kayak saya kan ada ciri khasnya, saya juga gunain. Saya juga nggak bisa tuh ngikutin kayak Mary Riana, kayak siapa, saya nggak bisa. Tapi saya mau nggak mau harus belajar, ya nggak? Mau nggak mau saya harus menguasai style itu. Walaupun saya juga dikursuskan di sana, tapi karena saya tidak bisa mengikuti beliau, otomatis kita harus menyerupai beliau tapi dengan cara kita sendiri. Gitu teman-teman. Itu yang paling penting. Ya, jadi yang terakhir adalah jadilah diri kamu sendiri. Ya, jangan jadi diri orang lain. Jangan jadi jangan jadi penakut gitu ya. Apa-apa kalau teman-teman mau naik panggung harus nangis dulu, harus ke WC dulu. Jangan teman-teman. Kalau bisa hal tersebut harus udah di luar kepala. Jangan ketika kamu mau naik panggung kamu baru ke WC. Itu jangan sampai dilakukan, karena itu merupakan sebuah hal yang fatal bagi MC ya. Misalkan IO kita udah ngasih tahu Rafael, kemudian Rando, kamu harus standby di panggung nanti masuk jam 9.30 ya. Berarti kamu bakal masuk sebentar lagi. Nah, ketika ada waktu 5 menit, kamu gunain tuh untuk minum, untuk ke kamar mandi, untuk sarapan
Ya kalau bisa udah bisa sarapan dari rumah. Jangan ketika di venue teman-teman baru sarapan. Ya. Jadi tips yang terakhir, kalau teman-teman lupa sarapan, teman-teman cari sela-sela cari sela-sela jeda iklan, kemudian teman-teman makan di situ. Ya. Misalkan jeda iklan 5 menit, teman-teman gunainlah jeda iklan 5 menit itu untuk makan. Semuanya, makan, minum, ke WC dan lagi segala macamnya. Jadi ketika on air tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jabarkan ketika saya persiapan untuk showcase hari ini. Mungkin itu aja video yang bisa Rafael sampaikan. Mudah-mudahan video yang bisa saya bawakan ini bermanfaat bagi kamu yang masih memiliki rasa takut ketika menghadapi panggung, ya, yang mungkin teman-teman masih belajar untuk menjadi seorang MC, kemudian teman-teman harus dihadapi dengan panggung yang begitu besar yang belum teman-teman kuasai. Tapi yang saya katakan di sini, teman-teman harus so must go on, teman-teman harus menguasainya perlahan-lahan, ya. Karena saya juga teman-teman, saya juga demen panggung, tapi saya mau gimana pun juga saya harus menguasai panggung gitu loh. Saya juga harus bisa menguasai panggung dari sebelah sini, ya, dari sebelah sini, kemudian ke depan, kemudian tengok kiri, tengok kanan. Itu semuanya ada taktiknya, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman, saya katakan kalau teman-teman masih belum bisa menguasai panggung, wajar. Karena apa? Karena saya juga masih belum terlalu bisa menguasai panggung. Di sini saya juga belajar, teman-teman. Di showcase ini saya juga belajar untuk memperbaiki revisi untuk showcase beberapa bulan ke depan, ya. Artinya saya beberapa bulan lagi harus lebih baik ketika menghadapi showcase lagi, gitu teman-teman. Ya, teman-teman menghadapi rasa takut dan teman-teman harus harus bisa, misalkan dikasih job di panggung yang besar tapi teman-teman belum bisa menguasai, teman-teman harus bisa mengendalikan itu semua. Dan juga kalau bisa teman-teman harus bisa menguasai, ya, angle harus menguasai mic yang teman-teman gunakan. Mungkin teman-teman bisa dulunya menggunakan mic yang kurang bagus, mungkin dikasih mic yang bagus, teman-teman grogi. Ya, saya bisa katakan itu hanya mic, belum itu yang namanya kenyataan hidup, ya. Itu aja mungkin video yang bisa Rafael sampaikan. Sebentar saya katasin dulu. Ya, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga komen di bawah mau saya public speaking apalagi yang pengen saya tampilin di channel ini. Silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol share-nya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian public speaking persiapan showcase ini, karena memang beberapa jam lagi teman-teman saya harus siap-siap showcase dan juga harus mempersiapkan baju, kemudian wardrobe untuk showcase, gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa menjelaskan begitu detail kepada teman-teman semua. Insya Allah konten ini akan keluar besok pagi ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. See you on the next video. Sampai ketemu di konten berikutnya. Saya Rafael Krisna Zira, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.